angkat tinggi kedua tangan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami semua merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami merayakan di tempat baik suci-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mulai dan kami habiskan ibadah raya Natal kami yang dahsyat dan luar biasa ini hanya di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Selalu baik engkau bagiku.
Selalu ku ingat segala
Engkau sangat mengasihi kami, mengasihi bahkan sampai saat ini, bahkan sampai detik ini anugerah Tuhan tidak pernah tinggal daripada kita.
kado yang terbesar yang kami terima, hadiah yang terbesar kami terima adalah Allah itu sendiri yang menjadi daging, dan firman itu sudah menjadi daging di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus mati, Yesus Kristus disalibkan, Yesus Kristus bangkit, Yesus Kristus naik, bahkan hari ini Yesus Kristus lahir. Itu hadiah terbesar bagi kita semua. Maka selalu bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Bapak, di hari Natal ini kami mau menerima firman. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jadi semua katakan amin. Terus bersyukur. I glorify. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Silakan duduk. Baik, shalom. Kurang semangat, shalom. Lebih lagi, shalom. Baik. Di dalam bulan ini, di dalam tahun ini, tanggal 31 itu minggu terakhir. Ya, untuk kita meninggalkan tahun 2023 dan nanti masuk tahun 2024 dengan tuntunan Tuhan, the year of Shalom. Amin. Semua harus menerima Shalom itu, damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang dari Yesus dan damai sejahtera Yesus sendiri, itulah Shalom yang paling terindah buat kita. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Lebih semangat lagi, katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Amin. Ya, senyum dulu kanan kiri karena semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng di hari Natal ini ya. Haleluya. Dan yang pasti di rumah pasti ada kue ya. Kalau nggak ada kue di rumah nanti kita makan kue di sini bersama-sama. Amin. Ya. Baik. Kita menerima tuntunan firman Tuhan hari ini yaitu dengan kata bahasa Yunani kunarion. Ngomong kanan kiri. Kunarion. Lagi kunarion. Bukan bungarion, tapi kunarion. Kunarion itu artinya anak anjing kesayangan. Ya, di hari Natal kok ngomong anjing Bang? Ya. Ya, perhatikan. Kunarion itu anak anjing kesayangan tuannya. Ya, anak anjing kesayangan tuannya. Perhatikan. Sesungguhnya, perhatikan. Tuhanlah yang mencari kita. Katakan amin. Perhatikan. Sesungguhnya Tuhanlah yang mencari kita. Bukan kita yang cari Tuhan. Perhatikan. Ya. Sesungguhnya Tuhanlah yang mencari saya. Bukan saya mencari Tuhan. Maka perhatikan. Iman dan kekristenan itu berbicara Tuhan yang mencarimu. Tapi kalau di kepercayaan yang lain dan di agama yang lain, engkau yang mencari Tuhan. Perhatikan, ya. Yang kehilangan itu Tuhan. Berarti Tuhan yang harus mencari. Yang hilang itu kita. Kita tidak akan pernah bisa mungkin mendapatkan Tuhan itu. Maka perhatikan, hanya satu tujuan di dalam penemuan itu, hanya satu tujuan Tuhan untuk menemukan itu, yaitu supaya kita yang hilang tadi, kita kembali. Amin. Kita kembali. Semua yang hilang tadi itu tujuan Tuhan menemukanmu supaya engkau kembali. Perhatikan. Tapi keputusan kembali dan tidak kembali itu hak kita masing-masing.
Coba kecilkan suara yang beda. Volumenya dikecilin. Nah, kecil sedikit. Nah, perhatikan. Perhatikan lagi di sini. Yesus benci dosa. Setuju? Tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Perhatikan. Yesus benci dosa. Tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Katakan apa? Kita ini semua orang berdosa. Tapi yang tidak bisa disangkal oleh Bapa, engkau dan saya dikasihinya. Tapi perbuatan dosamu dan dosa saya itu Tuhan benci. Tapi orangnya Tuhan mengasihi. Ini kebenaran firman. Maka lihat, Natal hari ini itu berbicara kado terindah dari Tuhan. Saya yakin percaya di hari Natal ini, sebelum Natal kemarin, pasti banyak menerima kado. Ya, ada yang terima kadonya 1 toples, gak apa-apa. Ada yang kadonya tas, tapi karena sudah ada nama saya disebut di dalam tas itu, akhirnya itu menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Gitu ya. Ada yang menerima kue mungkin 3-4 toples. Itu kado terindah yang Bapak dan terima hari Natal ini. Tapi ingat, di atas segala kado yang terindah, yaitu Yesus itu sendiri. Katakan amin. Kita baca Roma. Yuk. Roma 8 ayat 32. Yuk. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Segala sesuatu, kalau sorga Tuhan berikan padamu, apalagi yang di bawah sorga. Ya, perhatikan. Bapa itu memberikan hadiah kado Natal teristimewa untuk kita semua. Bapa di surga tidak memberikan kue padamu. Bapa di surga tidak memberikan mobil padamu. Bapa di surga tidak memberikan rumah padamu. Tapi Bapa di surga itu memberikan dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri supaya bisa ketemu dengan Bapa dan saya. Allah itu, Bapa itu harus jadi manusia. Harus jadi manusia. Supaya apa? Antara kita yang berdosa dengan Bapa yang tidak berdosa itu hubungannya dekat, tidak jauh. Amin. Maka perhatikan, hadiah teristimewa ini adalah pribadi Allah itu sendiri melalui manusia di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau hari ini kita menerima hadiah Natal, itu hanya bonus. Tapi hadiah teristimewa adalah Allah itu sendiri. Maka perhatikan, agama mengajar manusia untuk mencari penciptanya. Ya, perhatikan. Tetapi kekristenan itu berbicara Allah yang turun jadi manusia untuk mencari kita, manusia yang berdosa. Katakan kanan kiri, Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi. Amin. Maka jangan pernah engkau salah lagi di dalam hidup ini. Jadi apa yang Tuhan benci, jangan lakukan lagi. Sekalipun engkau masih tetap dalam kondisi berdosa, Tuhan tetap mengasihimu. Karena kasih Tuhan padamu bukan karena engkau berdosa atau tidak berdosa. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Tapi orang yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan tidak boleh lagi memperalat hidup dalam kasih karunia itu. Harus bertanggung jawab. Amin. Enggak boleh lagi dimain-mainkan. Setuju, katakan amin.
Bapak dan Ibu bisa bayangkan. Bayangkan coba. Bapak dan Ibu memberikan kepada saya itu kue. Tapi di hadapanmu kue itu saya berikan. Saya kasih remah-remah. Saya kasih ke ayam. Saya buang. Perhatikan. Siapapun tidak bisa terima. Nah, kita sering sekali hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kita sendiri membuang kasih karunia itu. Mempermainkan kasih karunia itu. Hidup sembrono dalam kasih karunia itu. Kalau Tuhan itu memiliki hati benci, perhatikan, kita sudah mati hari ini. Tapi Tuhan yang kita punya, dia tidak pernah memiliki hati membenci. Hanya satu hatinya Tuhan, mengasihi. Amin. Hanya satu sifatnya Tuhan. Hanya satu karakternya Tuhan. Hanya satu kebenaran di dalam dirinya Bapa itu, mengasihi. Maka perhatikan di situ. Nanti ada dua yang kita bandingkan. Di mana yang pertama itu adalah Bartimeus, bukan Bartolomeus. Perhatikan, banyak orang salah tafsir. Bartolomeus itu murid Yesus. Tapi Bartimeus itu bukan murid Yesus. Dia seorang yang duduk di pinggir jalan dengan kondisi mata buta, menjadi pengemis. Nah, jadi Bartimeus mengatakan, Yesus anak Daud. Perhatikan. Tetapi juga perempuan Kanaan juga bicara, Yesus anak Daud. Nanti perhatikan. Hari Natal ini kita harus semuanya jelas bahwa Yesus itu anak Daud. Maka lihat, nanti melihat perbedaan panggilan. Yesus anak Daud, kasihilah aku. Itu yang dikatakan Bartimeus waktu ketemu dengan Yesus. Tetapi kalimat yang sama juga dikatakan oleh perempuan Kanaan waktu ketemu Yesus. Yesus anak Daud, kasihilah aku. Sama-sama mengatakannya. Tapi perhatikan, Bartimeus orang Yunani, Bartimeus orang Yahudi, Bartimeus orang Israel. Sedangkan perempuan Kanaan itu bukan orang Israel. Tapi mereka sama-sama menyampaikan satu kalimat, Yesus anak Daud, kasihani aku. Maka perhatikan, di sini yang pertama bahwa Yesus itulah yang mencari Bartimeus di Yeriko. Perhatikan, orang Kristen itu belum tentu arti panggilan. Orang Kristen hari ini pun dia pun tidak sadar bahwa Tuhan sudah menetapkan dia. Tuhan sudah memilih dia. Dan Tuhan sudah memberikan pada dia satu tanggung jawab, satu kepercayaan. Maka perhatikan, kasih karunia Tuhan itu tidak hanya berbicara di dalam gereja, di luar gereja. Kasih karunia yang disampaikan hari ini tidak berbicara di luar gereja, tapi justru juga di dalam gereja. Buktinya apa? Justru di dalam gereja Tuhan mencari Bartimeus. Siapa Bartimeus? Orang Kristen. Siapa Bartimeus tadi? Orang Israel. Siapa Bartimeus tadi itu? Orang Yahudi. Yang pertama keselamatan itu diberikan kepada orang Yahudi, tidak di luar orang Yahudi. Nah, perhatikan, Yesus mencari Bartimeus di kota Yeriko. Ya, di kota Yeriko. Maka sesungguhnya Tuhanlah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Maka semua kepercayaan, semua agama, dia yang pertama mencari Tuhan, sedangkan kita, Tuhan yang mencari kita. Tuhan mencari kita tidak berbicara agama, tapi itu berbicara hadiah kado padamu, teristimewa. Katakan amin. Maka kita bisa melihat di situ, Bartimeus tadi, apa profesinya? Dia pengemis yang buta di pinggir jalan. Tapi nanti kalau kita membuat perbandingan dengan Matius pasal 20, orang buta di Matius pasal 20, orang buta di situ ada 2 orang di Yeriko itu duduk bersama-sama. Tapi di kitab Markus dan Lukas
hanya Bartimeus yang diceritakan. Hanya Bartimeus yang menerima kesembuhan. Tapi yang buta satu tidak ada lagi dicatat di dalam Lukas, termasuk di dalam Markus. Perhatikan. Maka kita fokus terhadap Bartimeus ini. Kita baca Markus 10 ayat yang ke-47. Markus 10 ayat 47. Yuk, 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Perhatikan, ketika didengar Bartimeus. Nanti perempuan Kanaan juga ketika perempuan itu mendengar. Perhatikan. Akibatnya apa? Panggilan Yesus dikatakan anak Daud. Waktu Bartimeus mengatakan Yesus anak Daud, justru banyak orang-orang Yahudi, orang sekitar itu justru menegur Bartimeus. Jangan. Jangan. Siapa yang ngomong jangan tadi? Orang-orang Kristen sendiri, orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang Israel sendiri. Maka lihat Markus 10:48. Balapan yuk. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Perhatikan. Supaya ia diam. Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Yuk 1, 2, 3. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Semakin dilarang, semakin keras. Semakin dilarang, semakin berteriak. Itulah yang disebut dengan teriakan iman. Dia tidak peduli dengan teguran orang. Dia tidak peduli kalau dia diusir. Teriakannya itu sangat mempengaruhi pendengaran orang lain. Tetapi teriakan itu di mata Yesus, di pendengaran Yesus, itu sudah teriakan iman. Amin. Maka lihat hasil panggilan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan. Waktu Yesus mendengar itu, perhatikan. Hasilnya apa? Akhirnya apa? Pertama, Yesus berhenti. Perhatikan, Yesus berhenti. Dan yang kedua di situ, Bartimeus dipanggil. Ya, Bartimeus dipanggil. Perhatikan, teriakan iman itu bisa membuat Tuhan berhenti di rumahmu. Amin. Teriakan imanmu itu juga bisa membuat Yesus berhenti terhadap penyakitmu sehingga kau sembuh. Teriakan iman itu akan bisa membuat Tuhan berhenti sehingga keselamatan itu terjadi di dalam seluruh isi keluargamu. Amin. Maka lihat 49. Yuk. 49. 1, 2, 3. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu. Siapa tadi orang buta tadi? Bartimeus. Dan berkata kepadanya, yuk, kuatkan hatimu. Berdirilah. Ia memanggil engkau. Murid-muridnya kasih saran, kuatkan imanmu lah. Gitu. Berdirilah. Itu saran murid-muridnya. Tanda kutip. Seolah murid juga menjadi pahlawan di dalam memberikan kesembuhan kepada Bartimeus. Ya. Maka lihat, kalau Bartimeus tidak merespon dengan panggilan itu, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti orang buta yang satunya tidak dicatat lagi dalam Alkitab. Tetapi dalam Matius 20 ada 2 orang buta di pinggir jalan kota Yeriko. Saya percaya hanya Bartimeus yang memberikan respon terhadap panggilan itu. Yang buta satunya tidak ada lagi. Ya. Terus apa? Respon Bartimeus atas panggilan itu. Perhatikan. Bartimeus itu akhirnya menanggalkan jubahnya. Perhatikan.
menanggalkan jiwanya. Terus Bartimeus akhirnya apa? Berdiri. Bartimeus akhirnya apa? Pergi mendapatkan Yesus. Pergi mendapatkan Yesus. Artinya semua tindakan daripada Bartimeus ini, dia mendengar tepat, dia dipanggil, respon tepat, dan waktu dia panggil, dia tertuju kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Katakan amin. Ayat 50, yuk. 1, 2, 3. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan, akhirnya antara Bartimeus dan juga Yesus sudah secara fisik dekat. Terjadilah di situ percakapan yang istimewa. Apakah Yesus tahu bahwa pergumulan daripada Bartimeus itu masalah mata? Tahu. Tapi Yesus mengevaluasi lagi, bertanya lagi kepada Bartimeus. Ayat 51. Yuk. 51. 1, 2, 3. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Amin. Amin. Apakah Yesus tahu itu permintaan Bartimeus? Tahu. Tapi lihat, Yesus selalu suka dengan share. Yesus selalu suka bercakap-cakap dengan orang yang dikasihinya. Amin. Maka tempat share Bapak dan Ibu terhadap semua masalah hidup itu hanya Tuhan. Share dengan Tuhan. Amin. Share. Dan Tuhan pasti dengar itu. Dan Tuhan akan nanya, "Nakku, apa yang aku ingin perbuat padamu?" Itu berarti Allah kita itu bukan Allah yang egois. Dia juga ingin minta pendapat dari anak-anaknya. Amin. Akhirnya apa? Dikatakan, ya, akhirnya apa? Setelah Bartimeus ngomong tentang permintaannya, di mana dia tadi buta supaya bisa melihat. Maka akhirnya, kemarin kita sudah ngomong tentang akhirnya. Kami kemarin cari makan ke sana kemarin tutup, tetapi akhirnya ketemu juga di nasi padang. Padahal nasi padang sudah dilewati berkali-kali karena mencari yang lain-lain, tapi akhirnya tetap ke nasi padang. Segala hidup ini pasti ada akhir. Setuju katakan amin? Saya tadi pagi membuka Facebook. Ada 4 orang yang saya kenal hari ini dipanggil Tuhan. Akhirnya saya tidak terlalu kenal secara rohani yang keempat itu, tapi ada yang lebih saya kenal. Dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Semua akan ada akhirnya. Halo? Sebelum ketemu akhirnya itu, ayo, kau harus sadar di dalam Tuhan. Mau sehebat apa kita? Punya kekuatan, punya uang, punya jabatan. Itu semua pasti ada kata akhirnya. Sama seperti Bartimeus itu. Akhirnya pergilah, kata Tuhan kepada Bartimeus. Perhatikan, waktu Yesus ketemu dengan Bartimeus dan Bartimeus ngomong, saya meminta mujizat kesembuhan mata. Saat itu Yesus tidak menculikkan matanya di hadapan Bartimeus, di hadapan Yesus. Perhatikan. Tapi apa kata Yesus kepada Bartimeus? Pergilah. Perhatikan, pergilah. Seolah-olah Bartimeus tidak dapat jawaban, betul? Dan Yesus mengatakan, pergilah. Dan apa kata Yesus kepada Bartimeus? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Bartimeus menerima keselamatan dan kesembuhan penglihatan. Ya. Coba lihat ayat 52. Ada 52?
Yuk, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga perhatikan, waktu Yesus bertatapan dengan Bartimeus, Yesus masih bertanya, Bartimeus, apa yang kau inginkan? Bartimeus jawab, kesembuhan Tuhan. Waktu masih berhadapan, kata Yesus kepada Bartimeus, pergilah. Perhatikan, kalau Bartimeus tidak taat, dia akan ada sedikit memberontak. Bagaimana saya mau pergi, saya mau sembuh. Tapi lihat respon kepada Bartimeus, pergilah. Dan dia berbalik, pergi. Waktu dia pergi, disitulah matanya Tuhan sembuhkan. Halo, jawabanmu dan jawaban Tuhan itu sering sekali di titik akhir tidak nyambung. Tapi yang Tuhan mau, walaupun kau tidak nyambung, taat saja, pergilah. Justru waktu Bartimeus berbalik seperti ini dan dia pergi, kesembuhan penglihatan terjadi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Perhatikan, Bartimeus ditemui Tuhan. Bartimeus dijawab Tuhan. Bartimeus ada bertatapan dengan Yesus. Tapi lihat perempuan Kanaan. Ya, lihat perempuan Kanaan. Yesus saat itu hanya menginginkan program pertama bahwa keselamatan itu hanya bagi umat Israel. Perhatikan, dan itu diwakilkan oleh Bartimeus. Maka Yesus pun memberikan respon yang baik terhadap Bartimeus. Tapi pada perempuan Kanaan, perhatikan, perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi orang Kanaan. Kita sudah tahu orang Kanaan itu siapa? Penyembah berhala. Kita sudah tahu orang Kanaan itu siapa? Tidak percaya kepada Yesus. Kita tahu orang Kanaan itu siapa? Bahwa banyak dewa-dewa di Kanaan. Maka lihat, ada satu perempuan Kanaan yang juga mendengar tentang Yesus. Bartimeus juga tadi mendengar tentang Yesus. Perempuan Kanaan juga mendengar tentang Yesus. Perhatikan, mereka sama-sama memiliki dasar, yaitu mendengar tentang Yesus. Maka perhatikan lagi, waktu Yesus selesai di Yeriko, bahwa Yesus mencari Bartimeus, Yesus beserta murid, mereka terus bergerak dan mereka masuk ke daerah Tirus dan Sidon. Bukan lagi di Yeriko, Bartimeus di Yeriko, tetapi perempuan Kanaan di satu daerah namanya Tirus dan Sidon. Kasusnya perempuan itu apa? Perhatikan, kasus perempuan Kanaan itu bahwa dia punya anak perempuan kerasukan setan dan menderita. Perhatikan, ya. Seruan yang sama antara Bartimeus dan perempuan Kanaan. Lihat Matius 15 ayat 22. Matius 15 ayat 22. Yuk 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Sama seperti Bartimeus kan? Perhatikan. Nanti kita bisa melihat waktu perempuan Kanaan itu mendengar, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Perhatikan. Perempuan Kanaan ini dia tidak peduli lagi dengan sukunya. Perempuan Kanaan ini dia tidak paham lagi, yang penting anakku sembuh. Sehingga tanda kutip perempuan ini pun akhirnya kalimat yang sama, perkataan yang sama dengan Bartimeus, berarti perempuan Kanaan juga menyamakan dirinya bahwa dia juga adalah orang Israel. Tapi Yesus tahu bahwa status dia gak benar. Tapi gayanya perempuan Kanaan, saya juga orang Yahudi, saya juga orang Israel. Ya. Terus katakan,
karena anakku, ya, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan lagi. Apa respon Yesus? Yesus sama sekali tidak mau menjawab. Sedangkan Bartimeus dijawab. Yang kedua apa? Respon daripada Yesus. Murid-murid itu menyuruh perempuan Kanaan itu pergi. Waktu Bartimeus disuruh muridnya pergi temui Yesus, tapi perempuan Kanaan pergi jangan temui Yesus. Paham? Perhatikan, ini perlu. Ini khotbah Natal untuk semua bapak dan ibu, supaya kita itu nanti, kita ini tadinya itu semua adalah anak anjing kesayangan. Kunarima. Ya. Terus waktu sama sekali Yesus tidak menjawab, waktu murid-muridnya menyuruh pergi perempuan Kanaan ini, perhatikan apa respon perempuan Kanaan ini setelah diusir. Perhatikan, perempuan Kanaan itu tetap mengikuti, karena perempuan itu tidak buta. Perempuan Kanaan itu tetap mengikuti dan ditambah dan berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Itu teriakan perempuan Kanaan yang sama dengan teriakan Bartimeus. Itu berarti teriakan perempuan Kanaan adalah teriakan iman. Bartimeus juga teriakan iman. Maka lihat ayat 23. Yuk ayat 23. Baca bersama-sama. Yang sudah setengah kuat itu supaya langsung melek lagi. Yuk 1, 2, 3. Yes. Lalu Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Amin. 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 Akhirnya Yesus, perhatikan, dengan teriakan itu akhirnya Yesus juga berhenti. Dengan teriakan Bartimeus, Yesus juga berhenti. Tetapi perhatikan, jawaban Yesus terhadap perempuan Kanaan itu tidak enak didengar. Justru perempuan Kanaan itu disebut anjing. Perhatikan, anjing. Kepada Bartimeus tidak, tapi pada perempuan Kanaan itu kan anjing. Maka lihat ayat 24. Yuk 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya kamu tidak termasuk perempuan Kanaan, nggak termasuk. Nggak termasuk. Saya diutus untuk domba yang terhilang. Siapa di sini terhilang? Dalam satu komunitas hanya umat Israel. Bukan kamu perempuan Kanaan. Jawaban Yesus yang sebenarnya sangat melukai hati perempuan itu. Perhatikan, keinginanmu dan keinginan Tuhan tidak selalu sama. Sekalipun keinginanmu itu benar, tapi jawaban Yesus membuat hatimu terluka. Perhatikan, hanya satu nanti dibutuhkan. Bartimeus taat, perempuan Kanaan juga taat. Ya, perhatikan, semua peristiwa tentang perempuan Kanaan itu perempuan sebelum salib. Perhatikan, ya, semua, ya, peristiwa yang terjadi khususnya perempuan Kanaan itu peristiwa sebelum salib. Jadi sebelum salib, keselamatan itu hanya bagi umat Israel. Sebelum salib, keselamatan itu hanya buat orang Yahudi dan orang-orang yang terhilang. Perhatikan. Maka Yesus memberikan jawaban kepada perempuan Kanaan, kamu tidak termasuk. Bapak dan Ibu dan saya orang Yahudi?
dan saya bukan orang Yahudi. Anda dan saya juga bukan orang Israel. Itu berarti sebelum salib keselamatannya itu tidak ada padamu dan pada saya. Perhatikan. Ya. Tapi apa respon perempuan Kanaan? Dia taat. Walaupun sudah Yesus berikan jawaban buat yang terluka. Respon perempuan Kanaan itu setelah mendengar jawaban Yesus. Perhatikan. Perhatikan. Justru perempuan itu semakin mendekat. Itu yang pertama. Yang kedua, justru perempuan itu selain mendekat, dia pun datang menyembah. Dan yang ketiga, di dalam imannya dikatakan, Tuhan, tolonglah aku. Bukan lagi anak Daud. Karena anak Daud itu hanya untuk orang Israel. Tapi perempuan Kanaan ini mengubah kata anak Daud menjadi Tuhan, tolonglah aku. Ayat 25. Daripada Bapak dengan melotot-lotot begini, ini baca. Ayat 1, 2, 3, yes! Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Amin. Amin. Perempuan Kanaan itu justru mendekat, semakin justru mendekat, menyembah. Dan dia juga menginginkan satu kata kepada Yesus supaya Yesus dengar, Tuhan tolonglah saya. Maka lihat, jawaban Yesus tidak membuat perempuan Kanaan itu justru tidak tersinggung. Padahal kalimat Yesus itu membuat dia sangat tersinggung, tapi perempuan Kanaan itu tidak tersinggung. Maka lihat ayat 26. Ya, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Di anjing-anjing itu perempuan Kanaan. Ya, perhatikan. Roti itu hanya untuk umat Israel. Dan dikatakan roti itu disediakan hanya untuk orang Yahudi. Dan tidak mungkin melemparkannya ke anjing. Jadi perempuan Kanaan itu yang di luar Yahudi, itu Yesus mengatakan anjing. Perhatikan. Ya, perhatikan di situ. Ayat 27. Lihat ini responnya perempuan itu. Dia gak mau kalah. Dia tetap maju. Yuk baca 1, 2, 3. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus merendahkan serendah mungkin perempuan Kanaan itu. Tapi perempuan itu masih jawab begini, setiap ada roti di meja, pasti ada jatuh remah-remahnya ke bawah. Kata lain perempuan mengatakan, remah-remahan serpihan itu juga Tuhan, bagiku itu cukup. Gak perlu rotinya, remah-remahnya saja. Nanti di sini pasti makan roti, pasti ada remah-remahnya. Supaya saya mengaplikasikan firman Tuhan itu, jangan nanti ambil remah-remah itu makan. Bukan itu artinya. Bisa Pak? Yesus merendahkan ini perempuan Kanaan, tapi maksud Yesus bukan untuk merendahkan. Tapi di balik itu Yesus melihat bahwa di sekitarnya murid-muridnya orang Israel, Yesus mengatakan tidak ada sekuat sehebat iman perempuan Kanaan itu. Perhatikan, tidak ada. Justru ke murid-murid Yesus tidak pernah ucapkan itu. Ya. Maka perhatikan, Yesus goal pertamanya itu justru harus mengusahakan dahulu keselamatan itu hanya untuk orang Israel yang telah menjadi anak Allah dan ahli waris janji-janji. Maka perhatikan, sebelum dapat mengusahakan keselamatan itu kepada orang kafir yang dalam pandangan Yahudi hanya anjing. Maka perhatikan, tradisional saat itu, dan Yesus
menggunakan sebuah kata yang berarti bukan lagi anak anjing, tapi diubah oleh Yesus. Perkataan tradisional itu menjadi kunarion. Perhatikan, kunarion artinya anjing kecil, artinya anjing yang disayang oleh tuannya. Maka nada yang menghina yang ada pada kata itu, pada saat Yesus mengatakan kepada perempuan kanan, kunarion, anak anjing kesayangan, itu justru mengurangi kata kasar daripada perkataan tradisional orang Yahudi. Perhatikan, Yesus memulihkan hatinya perempuan Kanaan itu. Ya, maka lihat itu ayat 28. Yuk, ayat 28. 1, 2, 3, ayat 28. Ya, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar iman. Perhatikan, coba dulu. Hai Bartimeus, besar iman. Yesus tidak ngomong itu pada Bartimeus. Karena apa? Karena memang Bartimeus orang Yahudi dan dia layak mendapatkan itu. Karena Yesus datang untuk orang Yahudi. Tapi perempuan Kanaan bukan orang Yahudi. Tapi kalimat Yesus kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu. Bersyukur ibu-ibu di tempat ini. Amin. Lalu nafsinya tidak dikatakan hai bapak, tapi hai ibu. Yang suami-suami ngomong dulu ke istrinya, hai ibu. Ya. Besar imanmu. Terus lanjut, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu hendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaan saya, perhatikan, anaknya itu lo nggak dibawa, anaknya itu lo nggak digotong, dia lagi kerasukan setan, gimana mau bawa? Berontak-berontak. Perhatikan, kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas dengan radius berapa kilo. Amin. Engkau hari ini beriman di tempat ini, buat kepada orang yang jauh, itu bisa tembus. Gak perlu harus melalui pertemuan, itu bisa tembus. Katakan amin. Maka lihat, saya membuat perbandingan begini, ya. Ayat 29. Yo, 29. 1, 2, 3. Amin. Maka lihat di situ, ya. Karena kata-katamu itu dalam Markus 7 ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, terjemahan atau perbandingan lain, karena kata-katamu itu. Jadi kalau di dalam Matius tadi, karena imanmu itu. Tapi di dalam Markus, karena perkataanmu itu, karena kata-katamu. Pergilah sekarang. Perhatikan, pergilah sekarang. Sama kasusnya diberikan kepada Bartimeus. Waktu Bartimeus minta kesembuhan, tidak di depan Yesus Bartimeus sembuh. Dan kepada perempuan Kanaan itu pun tidak langsung anaknya terlepas dari kerasukan setan. Tapi apa dikatakan? Pergilah sama. Pergilah sekarang. Dan saya akan percaya waktu perempuan Kanaan itu pergi dengan ketaatannya, saat itu juga setan keluar dari anak perempuannya. Dan percaya pasti juga anak perempuannya, penderitaannya itu berhenti. Katakan amin. Katakan amin. Maka lihat ayat 26 tadi, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Perhatikan, Yesus mengubahnya menjadi kata kunarion, anak anjing kesayangan. Itulah sebutan orang-orang di luar Israel. Jadi sebelum salib,
kita ini semua disebut Tuhan, disebut Yesus Kunarion, anak-anak anjing. Jadi kalau orang di luar sana, kita itu disebut orang kafir. Nah, perhatikan. Ya. Yang kedua, catatan itu. Bartimeus perwakilan orang Israel. Yahudi, peristiwa sebelum salib. Perempuan Kanaan itu perwakilan kita. Dan itulah kita sesudah salib. Maka perhatikan, ya. Tuhan sayang kepada perempuan Kanaan itu. Tuhan sayang kepada perempuan kafir itu. Ini berarti Tuhan juga sayang kepada kita semua. Karena kita bukan orang Yahudi. Amin. Maka perhatikan di sini. Yesus justru mengubah kata anjing tadi menjadi kunarion. Anak anjing kesayangan tuannya. Ya. Maka perhatikan, sebelum salib Yesus mengasihi kita, terlebih sesudah salib kita tidak disebut lagi kunarion, anak-anak anjing kesayangan. Tapi sesudah salib Yesus menyebut kita jadi anak Bapa. Amin. Amin. Perhatikan, Yesus menyebut perempuan Kanaan itu kunarion, anak anjing kesayangan, dan itu perwakilan kita. Tapi sesudah salib, Yesus tidak lagi memakai kata kunarion. Dia memakai kata adalah kita semua anak-anak Bapa. Maka waktu Yesus memulai pelayanan, puncak pelayanan dia, setelah dia dewasa, dia hanya membawa satu doktrin tentang Bapa. Amin. Maka keselamatan itu diberikan kepada semua manusia, setuju? Ke semua bangsa, ke semua agama sesudah salib. Tapi tidak semua manusia merespon panggilan keselamatan itu. Bisa paham? Tidak semua bangsa merespon panggilan itu. Tidak semua agama merespon panggilan itu. Maka Bapak dan Ibu bersyukurlah kalau hari ini kita semua merespon. Seperti Bartimeus merespon, seperti perempuan Kanaan juga merespon. Sekalipun kita pertama sekali tidak di dalam jalur keselamatan itu, tetapi sesudah Yesus menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat, maka kita disebut menjadi anak-anak Bapa. Amin. Itulah berita kabar sukacita, katakan amin. Kabar gembira, katakan amin. Kabar keselamatan, amin. Kabar firman kasih karunia Tuhan, katakan amin. Kita kembali ke Lukas 4 ayat 18. Yuk kita baca 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengasihi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Amin. Tahun rahmat Tuhan itu, bahwa keselamatan itu diberikan padamu dan kepada saya di luar orang Yahudi. Amin. Kalau Yesus tidak menyelesaikan semua di kayu salib, maka keselamatan itu hanya buat orang Yahudi. Tapi karena Yesus mentuntaskan semua tuntutan hukum Taurat, maka keselamatan itu juga ada bagi bangsa Indonesia. Amin. Akhirnya, ya akhirnya, ngomong kanan kiri, akhirnya. Kalau nonton film kan, akhirnya pasti yang ditunggu ada 2 kemungkinan. Tamat, aduh sayang sekali.
Atau akhirnya tunggu-tunggu, kok belum selesai? Saya dengan ibu menunggu malam-malam karena anak kami takut dia tidak bangun pagi untuk ngambil penerbangan. Saya dengan ibu akhirnya tidak tidur, nonton film. Setelah nonton film sampai episode ke-9 sudah jam 2 malam. Tapi ending daripada cerita itu akhirnya gak jelas. Ya. Akhirnya tidak jelas. Nah, setelah kami sedikit lagi ternyata ada bagian yang kedua. Aduh, ini saya gak suka nonton film yang ada episode. Saya maunya nonton tengah akhir selesai. Halo, semua nanti kita akhirnya itu jelas. Surga. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kalau yang hari ini hidupmu masih kurang jelas, perhatikan. Nggak jelas, belum jelas ekonominya, belum jelas masa depannya, belum jelas masa depan ini kawin atau tidak, kan gitu kan? Belum jelas ini atau tidak. Akhirnya yang semua yang tidak jelas itu menjadi jelas. Engkau dan saya menjadi penghuni surga. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri, kita baca yang terakhir. Inilah akhirnya. Yuk, 1 dan 3. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Perhatikan, sekarang kita semua diserahkan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, karena kita masih hidup. Terus, dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa untuk membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Melalui salib kita semua sudah dikuduskan Tuhan. Semua ending akhir hidup kita adalah surga. Sudah jelas akhirnya? Amin. Ngomong kanan kiri, akhirnya. Apa akhirnya? Masuk surga. Katakan amin. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Amin. Sama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari siapkan anggur dan roti. Haleluya Tuhan. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Lagi katakan, ku bersyukur, amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jemaat Tuhan yang terkasih, perempuan Kanaan itu mewakili kita. Kita sebenarnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Bahkan bahasa yang sangat kasar diberikan kepada perempuan Kanaan itu, yaitu anjing. Tapi semua perkataan, baik melalui adat, baik melalui tradisional, Yesus mengubahnya menjadi Kunarion, anak anjing kesayangan. Kita semuanya tadi juga seperti perempuan Kanaan ini. Tetapi hari ini Bapa di surga menyayangi kita. Engkau hari ini sesudah salib tidak lagi disebut dengan Kunarion, tapi engkau dan saya hari ini disebut anak Bapa, anak tunggal, ahli waris, pemilik surga. Kita bersyukur atas penetapan ini. Engkau dibenarkan karena Allah itu membenarkan. Tidak ada yang bisa membenarkan kita secara sempurna kecuali Yesus. Kita semua adalah anak-anak kesayangan daripada Bapa. Maka hidupmu hari ini ke depan akhirnya jelas. Pemilik surga, empunya surga, pewaris surga. Maka hal apapun di luar sana melalui perkataan-perkataan orang yang tidak membangunmu, kau harus tetap fokus, tegak berdiri, melihat ke depan. Karena akhirnya semuanya akan jelas. Dan hari ini hidupmu dan hidup saya akhirnya sudah jelas. Pemilik surga. Amin Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang
penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi katakan amin Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, amin amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Amin Tuhan. Penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Semua angkat roti. Sesudah salib, keselamatan itu ada bagimu dan bagi saya. Sesudah salib, engkau hanya tinggal di dalam Yesus, menikmati kasih karunia Tuhan dan bertanggung jawab atas kasih karunia itu. Tubuh Yesus harus mati, karena tubuh yang sempurnalah yang bisa menyelamatkan tubuh yang tidak sempurna. Dan tubuh Yesus ini sempurna, dan kematian Yesus sempurna. Makanya orang yang sempurna, pribadi yang sempurnalah yang bisa menyelamatkan orang yang tidak sempurna. Yesus kita sempurna, maka kita di dalam Yesus menjadi sempurna. Apabila Bapak Ibu percaya pada tubuh Kristus, engkau bersatu dengan tubuh Kristus yang sempurna. Mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat celana anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Korban apapun di bumi ini tidak ada lagi yang layak bagi Tuhan. Apapun yang kau lakukan hari ini hanya sebagai bentuk kau mengasihi dan bersyukur padanya. Karena korban yang sempurna sudah Yesus sendiri. Maka kita di dalam Yesus kita menjadi sempurna. Semua korban kita juga jadi sempurna. Maka melalui darah Yesus ini juga kau hidup, kau bangkit, kau naik ke sorga, dan kau bersatu dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Bapak. Ini tubuh Kristus, ini darah Yesus yang kami akan bersatu. Apabila Bapak Ibu percaya dengan hal ini, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur di hadapan-Nya. Amin, amin, amin Tuhan. Di saat Natal ini, saya berharap kepada seluruh jemaat Tuhan akhirnya mengerti bahwa keselamatan itu sudah ada padamu. Dan Natal itu bukan menjadi rutinitas lagi padamu, tetapi Natal itu sebuah hadiah terindah yang kau terima. Amin, amin, amin. Yesusku, Yesusku, amin Tuhan. Sheraranamase, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Jiwaku merindukanmu, Allah yang hidup.
jemaat mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Yes, yes, yes. Apapun yang kau lakukan selalu bersyukur sama-sama. Yeah. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku yang Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku, amin Tuhan. Penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Amin Tuhan, penolongku. Penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Katakan dengan imanmu. Hari Natal dikatakan dengan imanmu. Yes Tuhan. Dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus anak Daud. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Kami hari ini disebut anak Bapak. Dan kami pribadi yang paling beruntung hidup di bumi ini karena akhirnya kami jelas. Terima kasih Bapa dalam surga di hari Natal yang sangat istimewa ini. Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Maka hidup kami yang terbaik mengasihi Engkau, hidup kami yang terbaik selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kami juga mau menabur di hari Natal ini. Tuhan memberkati semua taburanmu, persembahanmu, korbanmu, perpuluhanmu, ucapan syukurmu, dan apapun yang Tuhan taruh padamu. Tuhan memberkatimu berlipat kali ganda. Maka semua kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. Sekali katakan Amin.